Beberapa kali melihat komentar di sosial media dengan pertanyaan seperti ini. Kalau pesawat mogok di langit, siapa ya yang dorong? Waduh, ini pertanyaan legend banget sih. Tapi tenang, kita bahas bareng-bareng ya. Biar pas kalian nongkrong, ada bahan obrolan buat bikin teman-teman kalian kagum. Pertama-tama, pesawat itu nggak bisa mogok di langit kayak mobil di jalan tol. Kenapa? Karena sistem mesinnya udah dirancang biar super aman dan dirawat dengan baik. Kalau mobil, ketika mesinnya mati, ya udah berhenti. Tapi pesawat beda cerita, bos. Yang pertama, pesawat itu gak cuma terbang karena mesinnya doang, tapi juga dibantu sama prinsip aerodinamika yang terjadi pada sayap. Selama sayapnya masih kena aliran udara, pesawat bakal tetap melayang di udara. Bahkan kalau mesinnya mati, ini disebut dengan glide atau melayang tanpa ada dorongan mesin. Bayangin pesawat kayak layang-layang, kalau talinya putus, dia nggak langsung jatuh kan? Nah, mirip kayak gitu. Yang kedua, jarang banget semua mesin pesawat mati sekaligus bebarengan. Pesawat penumpang komersial biasanya punya 2 mesin atau lebih. Kalau satu mesin mati, mesin lainnya tetap bisa jalan. Terus gimana kalau dua-duanya mati? Tenang, pesawat masih bisa meluncur dengan aman, kayak yang dilakukan oleh Kapten Abdul Rozak dari Garuda Indonesia pas dia mendarat di Sungai Bengawan Solo. Atau Kapten Suli pas dia mendarat di Sungai Hudson. Jadi jangan panik, pesawat dirancang buat ngadepin situasi darurat kayak gini. Misalnya ya, misal semua mesinnya beneran mati, apa yang dilakuin pilot? Yang pertama, restart mesin. Pilot bakal berusaha nyalain ulang mesinnya. Bisa jadi mesinnya mati cuma karena turbulensi, ada burung nabrak, atau kerusakan kecil yang masih bisa diperbaiki. Sama kayak kalau HP ngehang, di restart dulu, siapa tahu bisa nyala lagi. Yang kedua, glide ke bandara terdekat atau melayang ke bandara terdekat. Di kokpit ada alat yang namanya glide ratio. Itu bakalan ngasih tahu seberapa jauh pesawat itu bisa meluncur dari ketinggian tertentu. Contoh, kalau pesawat lagi di ketinggian 10.000 meter, bisa glide sejauh puluhan kilometer sebelum mendarat. Yang ketiga, emergency landing. Kalau mesin tetap nggak nyala, pilot nyari tempat paling aman buat mendarat darurat. Bisa di daratan atau bisa juga di perairan atau disebut ditching. Jika di daratan tidak memungkinkan. Kayak yang terjadi di peristiwa Sungai Bengawan Solo. Ingat, pilot itu latihannya nggak cuma soal terbang normal, tapi juga siap buat kondisi darurat yang kayak gini. Jadi, siapa dong yang dorong pesawat kalau lagi mogok? Jawabannya, nggak ada yang dorong. Soalnya, pesawat nggak perlu didorong. Kalau mesinnya mati, pesawat masih bisa glide alias melayang kayak layangan. Bahkan ada pesawat yang sukses mendarat meski mesinnya mati total. Kayak kejadian di Gimli Glider, Sungai Hudson, dan Sungai Bengawan Solo. Jadi, pesawat itu bukan mobil. Kalau mobil mogok, ya didorong. Kalau pesawat, ya, cukup pilotnya yang kerja keras biar bisa mendarat dengan aman. Jadi buat kalian yang masih mikir pesawat mogok di langit itu bakal didorong sama siapa, udah tahu kan jawabannya? Kalau kalian punya pertanyaan unik atau lucu soal dunia penerbangan, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pertanyaan kalian bakal aku jawab di video selanjutnya. Sampai jumpa, semoga pas naik pesawat kalian nggak mikir ada yang dorong-dorong di langit ya. Jangan lupa like dan follow-nya supaya kalian terus bisa mengikuti konten-konten menarik seputar penerbangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.